Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA bab 4. Mari berkenalan dengan bumi kita. Topik B, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya jika nanti Bu Guru membuat video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Anak-anak, jika kalian ingin menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru yang lebih lengkap, bisa kalian lihat linknya ada di bawah deskripsi video Bu Guru ini ya anak-anak. Langsung saja anak-anak, kita mulai saja di topik B ini. Mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah? Di sini ada beberapa pertanyaan esensial anak-anak. Yang pertama, apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Nah, tidak ya anak-anak, kondisi permukaan bumi tidak selalu sama sejak dulu hingga saat ini. Ada begitu banyak perubahan. Permukaan bumi mengalami suatu perubahan yang dapat terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh manusia dan alam. Manusia misalnya yang mengubah hutan menjadi ladang, lahan pertanian, hingga permukiman. Alam misalnya banjir, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses terjadinya siklus air? Nah, siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda anak-anak, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Liburan kemarin aku pulang kampung dan aku sedih karena sekarang di kampung halamanku tidak ada sawah, adanya hanya perumahan dan sungai di dekat rumah yang dulunya bersih dan deras sekarang airnya kotor dan pelan. Menurut kalian, mengapa kondisi alam di kampung halaman Aga berubah menjadi seperti itu? Kita sadari atau tidak anak-anak, alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti kita yang selalu bertumbuh dan berubah dari kecil menjadi besar. Dari yang rambutnya pendek lalu menjadi panjang, dari yang pendek lalu menjadi tinggi. Alam di sekitar kita juga berubah dari waktu ke waktu ya anak-anak, seperti yang diceritakan Aga tadi. Dulu di kampung halamannya banyak sawah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sawah sudah berubah menjadi perumahan. Dulu sungai di kampung halamannya mengalir deras dan airnya jernih. Sekarang airnya itu dangkal dan keruh. Nah, di sini kosakata baru sawah. Sawah itu tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi ya. Lalu bagaimana dengan lingkungan di sekitar kalian anak-anak? Bagaimana dengan lingkungan di kampung halaman atau di rumah tempat tinggal kalian? Apakah dari dahulu memang keadaannya sama anak-anak? Nah, permukaan bumi itu senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu ya. Perubahan ini bisa terjadi akibat banyak hal, baik hal-hal yang dilakukan oleh manusia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan faktor alam. Contoh, perubahan faktor alam diantaranya itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai hujan ya. Hujan badai, angin puting beliung. Nah, di sini ada gempa bumi ya, gempa bumi, lalu ada gunung meletus, tsunami, hujan badai, lalu ada angin puting beliung anak-anak. Adanya bencana alam ini itu dapat mengubah kondisi lingkungan di sekitar kita. Misalnya nih, tsunami itu dapat menyebabkan lingkungan jadi rusak ya. Pada umumnya perubahan faktor alam ini sulit untuk kita kendalikan. Berbeda dengan perubahan karena hal-hal yang dilakukan oleh manusia.
Contoh perubahan karena aktivitas manusia, diantaranya pembangunan area perumahan, pabrik, jalan tol, terus gedung-gedung perkantoran di daerah dapat menyebabkan kondisi alam seperti tepi sungai, hutan, area persawahan mengalami perubahan. Bisa jadi keberadaan hutan di suatu daerah menyebabkan daerah itu terasa rindang, namun setelah hutan ditebang, maka suasananya menjadi gersang. Atau kondisi suatu sungai yang awalnya jernih, kemudian berubah menjadi kotor, akibat dari pembangunan pabrik yang berada di hulu sungai. Nah, mari mencoba anak-anak, kondisi alam di sekitar kita. Kalian akan mencoba cari tahu kondisi alam di sekitar sekolah atau rumah kalian dahulu, dan membandingkannya dengan kondisi saat ini. Yang pertama, nanti mintalah lembar wawancara kepada guru kalian ya. Bacalah pertanyaan yang dulu, datangi orang di sekitar lingkungan sekolah, lalu ajukan pertanyaan sesuai apa yang ada pada lembar wawancara ya. Cobalah untuk melakukan wawancara anak-anak kepada minimal 3 orang ya. Tuliskan kesimpulannya, setelahnya siapkan kertas gambar dan alat mewarnai. Dalam satu kertas gambar buatlah ya gambar yang mencerminkan kondisi lingkungan sekolah ketika dahulu. Lihat kembali lembar wawancara saat membuatnya, lalu gambar yang mencerminkan kondisi lingkungan sekolah saat ini. Setelah itu anak-anak lakukan bersama dengan teman kalian lingkunganku yang dulu dan saat ini, lalu presentasikan karya kalian kepada kelompok lain ya anak-anak. Di sini misalnya nih ya, di sini dulu itu lingkungannya di sekitarnya ada pohon-pohon yang rindang, atau misalnya dulu rumah saya itu di sekitarnya banyak pohon-pohonan, kemudian ada persawahan seperti itu ya. Sekarang sudah berubah menjadi lingkungan perumahan, atau ada lagi pertokoan seperti itu ya, kan sudah berubah. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Nah, contoh lagi nih anak-anak, misalnya sungai ya. Sungai dulu itu mengalir deras, airnya jernih seperti itu. Ini pada zaman dahulu misalnya ya, dulu itu airnya berjernih, deras, alirannya seperti itu ya, dan kita terasa itu melihatnya lebih enak seperti itu ya anak-anak, sejuk dilihatnya seperti itu. Nah, mungkin sekarang anak-anak karena musim kemarau ya anak-anak, jadi sungai itu terlihat dangkal, terus keruh, kotor. Nah, itu juga termasuk perubahan ya anak-anak dari yang dulu ke sekarang. Contohnya seperti itu. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya anak-anak ya. Nah, mari refleksikan. Yang pertama, apakah ada sungai, danau, gunung, bukit, atau lembah di daerah sekitar rumah kalian? Jika ada, seperti apa kondisinya? Nah, jawabannya, ya, di daerah sekitarku ada sungai. Kondisi sungainya kalau hujan banyak airnya, aliran deras, tetapi kalau kemarau air keruh, dangkal, sehingga sulit mendapatkan air bersih. Jawabannya bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian masing-masing ya anak-anak. Yang kedua, apakah ada perbedaan bentuk alam antara lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah kalian? Jika ada, apa perbedaannya? Nah, jawabannya, di lingkungan sekolahku tidak ada sungai, banyak tanaman jagung di sana. Sedangkan di lingkungan rumahku dekat dengan sungai dan tidak ada perkebunan jagung. Jawaban ini hanya sekedar referensi anak-anak, bisa kalian sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan rumah kalian. Berikutnya, jika di sekitar rumah kalian tidak ada sungai, danau, gunung, bukit, atau lembah, menurut kalian apa penyebabnya? Bagaimana jawabannya nomor 3? Nah, jawabannya karena setiap daerah memiliki kenampakan dan kondisi alam yang berbeda-beda. Pertanyaan yang keempat, menurut kalian apakah dulu kondisi lingkungan di sekitar kalian sama seperti saat ini? Nomor 4, menurut saya kondisi lingkungan di sekitarku sangatlah berbeda. Misal, bila dulu masih banyak daerah persawahan, kini sudah menjadi permukiman atau pertokoan. 5. Adakah dampak negatif atau positif dari perubahan yang terjadi? Jawaban nomor 5, iya,
ada dampak negatif atau positif dari perubahan yang terjadi. Dampak negatif diantaranya perubahan fungsi lahan, misal dari persawahan menjadi perumahan, sehingga lahan untuk menanam semakin sedikit. Nah, mari belajar lebih lanjut ya perubahan cuaca di bumi. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh dari perubahan di permukaan bumi kita yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana anak-anak, cuaca itu adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Nah, di sini adalah gambar siklus air ya. Yang pertama, air itu berada di daratan ya, di permukaan maupun di dalam tanah. Nah, itu akan bergerak menuju ke lautan ya anak-anak. Kemudian yang kedua ini, cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut ini berubah wujud menjadi uap. Nah, uap air ini akan berkumpul di atmosfer. Nah, mengalami kondensasi ya anak-anak dan membentuk awan. Setelah itu, nomor 3 ini, angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Yang keempat, awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi atau dalam istilah lain lebih sering kita kenal sebagai hujan. Selanjutnya, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan diserap tanah ya. Selanjutnya, air akan bergerak lagi mengikuti siklus air tahapan nomor 1 lagi. Nah, selain hujan yang merupakan bagian dari siklus air, cuaca di suatu daerah juga dipengaruhi oleh angin dan temperatur udara. Bagaimana cuaca di daerah kalian akhir-akhir ini anak-anak? Kosakata baru, awan. Awan itu kumpulan butiran uap air yang berada di lapisan atmosfer tertentu. Hujan itu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kondensasi itu perubahan uap air menjadi benda cair. Nah, memilih tantangan. Kalian lakukan percobaan hujan di dalam toples. Alat dan bahan toples atau gelas ukuran kecil yang transparan, air panas, es batu, wadah yang dapat menutup toples. Langkahnya, tuang air panas yang sudah mendidih ya ke dalam toples atau gelas kaca hingga sepertiga bagian. Berikan tanda ketinggian permukaan air pada dinding toples. Letakkan es batu di atas wadah. Simpan wadah berisi es batu di atas toples atau gelas kaca ya. Kemudian amati dinding toples atau gelas kaca, apakah muncul bintik-bintik air. Nah, perhatikan apakah volume air bertambah setelah 5 menit dibandingkan sebelumnya. Nanti kalian diskusikan ya, apakah uap air di dalam toples menghilang. Nah, jawabannya itu apa? Ya, uap air di dalam toples menghilang karena suhu di dalam toples lebih rendah dibandingkan dengan suhu air panas yang baru saja dituangkan. Hal ini menyebabkan uap air mengalami kondensasi dan berubah menjadi air cair yang menempel pada dinding toples. Pertanyaan yang B, menurut kalian kemana perginya uap air yang sebelumnya berada di dalam toples atau gelas kaca? Jawaban yang B, menurut saya uap air yang sebelumnya berada di dalam toples atau gelas kaca telah mengalami kondensasi menjadi titik-titik air kecil di dinding toples atau gelas kaca bagian dalam. Ini terjadi karena perbedaan suhu antara uap air panas dan es batu yang dingin di luar toples atau gelas.
Berikutnya, pertanyaan yang C. Mengapa bisa terjadi perubahan volume air setelah toples didiamkan sekitar 5 menit? Jawaban yang C. Terjadi perubahan volume air karena uap air yang semula mengisi ruang di atas air panas dalam toples mengalami kondensasi menjadi air cair yang menempel pada dinding toples, sehingga volume air dalam toples berkurang. Pertanyaan yang D. Kira-kira apa yang akan terjadi jika air di dalam toples dipanaskan kembali? Jawaban yang D. Jika air di dalam toples dipanaskan kembali, uap air akan kembali terbentuk di atas air panas. Ini akan mengembalikan kondisi air dalam toples seperti semula sebelum eksperimen atau percobaan, dan tidak akan ada perubahan volume air. Berikutnya, apa yang sudah aku pelajari anak-anak? Di sini kita sudah belajar bahwa bumi kita senantiasa mengalami perubahan ya anak-anak. Yang kedua, perubahan kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Lalu cuaca di sekitar kita itu juga dapat berubah-ubah. Dan siklus air itu apa? Nah, siklus air itu adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu update video pembelajaran dari Bu Guru. Anak-anak, jangan lupa untuk menonton video Bu Guru yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.